A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara siapa? Alfi. Terima kasih atas tugas pertamanya, bagus sekali ya, atas latihannya. Terima kasih atas latihan dan penyimakan pelajarannya yang bagus. Saya cari kalam yang ukuran ini ternyata lagi nggak ada ya. Udah saya pakai ini aja dulu, nggak apa-apa. Oke, ya, bagus ya nih. Alifnya lumayan ya, khususnya yang ini nih. Ini bagus sekali, yang ini. Yang pertama juga oke ya. Jadi ini skornya ini paling bagus, ini pertama. Ini yang kedua. Ya. Ini terlalu tebel, ini terlalu intinya mungkin kurang rapi ya, atau mungkin saya ngeprintnya enggak. Ini bentuknya ya, saya lihat bentuknya bukan kerapihannya. Ini pertama, ini kedua, ini. Ya, ini bagus sekali. Kemudian kaf ya, perhatikannya ada poin yang antum sepertinya tertinggal ya, atau enggak. Perhatikan ini kaf itu lebih tegak lagi ya, saya bilang kan kemarin. Jadi kaf sama alif itu dia sedikit berbeda di kemiringannya ya. Nih, ini kaf. Kalau alif ya, dia sedikit miring ya. Alif itu, kaf itu lebih tegak sedikit ya. Maaf nih kok agak miring ya kameranya, mohon maaf. Ya gitu. Oke, bagus ya. Kemudian ini kurang sedikit tegas ya, jadi akhirnya tuh lebih tegas lagi. Sedikit naik sedikit lah ya, tambahin sedikit lah ya, gitu, sedikit aja tapi ya ini semuanya masih kurang sedikit gitu. Oke, terus ini ya sambungan kafnya ini perhatikan. Jangan terlalu banyak apa ya, melengkung seperti ini ya, lebih tegas lagi ya. Ini apa, jadi mungkin ini antum kurang pas meletakkannya, jadi kurang ke bawah lagi. Nah kalau ke bawah lagi dia akan lebih pas gini. Antum terlalu ke atas jadi apa, jadi yang namanya jadi melengkung ya. Sebelum antum misalnya kalau antum ragu, antum bisa ancang-ancang dulu lah, kasih titik-titik lah atau pakai pensil, nggak masalah ya gitu. Kemudian lam, nah ini juga bagus ya, tapi masih kurang. Kasih cari yang bagus aja. Ini alifnya bagus, ini juga bagus. Oke gitu. Miring lagi, kenapa sih ini? Bentar. Lengkungannya terlalu dikit ya, ini ke bawah lagi terus ke atas ya. Ini antum terlalu singkat ya, kurang lebih ini semuanya itu kurang lebih 3 titik ini di sini ya. Tinggi lengkungan yang naik itu kurang lebih 3 titik, ini antum terlalu kecil ya. Wajar kenapa antum turunnya terlalu dikit ya, turunnya terlalu dikit. Ini saya garisnya di sini nih, lihat sebenarnya ya. Yang di sini 1 titik ya, ini antum terlalu dikit ya, harus turun lagi ke bawah. Ya ini kalamnya sayangnya nggak sama lah ya, jadi saya susah kalau untuk nulis di atasnya ya. Tapi itu ya, ini saya tulis misalnya kurang dalam ya, nih rongga ini kurang dalam.
Oke, terakhir huruf ba. Ba di sini terlalu kecil ya, berarti kan ini rongganya nggak ada malah. Jadi jangan samakan dengan kaf. Kaf ini 3 titik. Kalau ba ini berapa? 4,5 itu minimal. 5 itu adalah ideal. Tuh. Ini saya bikin versi pendek ya. 1, 2, 3, 4,5. Ini versi agak panjang. Ini 5, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jangan yang kecil seperti ini ya. Kemudian ya rongganya juga harus ada. Ini antum terlalu kecil ya. Secara umum bentuknya bagus ya. Ini secara bentuk ya, tanpa melihat apa namanya ukuran, bentuknya bagus tapi ukurannya kurang. Ini bagus ya dari segi apa, ini turun dan naiknya, turun datar dan naiknya, pembagian porsi itu bagus, tapi secara ukuran terlalu kecil, kurang. Oke, sekarang saya jelaskan bak yang panjang ya. Kalau tadi itu bak pendek, sekarang bak panjang ya. Bak panjang kita startnya tuh kurang lebih 2 titik ya, di atas garis ya, di dalam sini. Ini gerakan pertama ini ya, kita taruh aja seperti ini. Gerakan kedua kita ambil dari setengahnya ini ke depan, turun, datar, naik ya, seperti ini. Kurang lebih di sini setengah titik juga ya, sama. Jadi walaupun dia kecil, walaupun dia bak pendek atau bak panjang, itu tetap rongganya itu tidak banyak ya. Jadi setengah titik aja, atau tidak boleh sampai 1 titik. Oke, panjangnya kurang lebih berapa? Bisa dari berapa? 9 sampai 11 titik. Kita lihat nih berapa nih, jangan-jangan kurangnya saya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi apa namanya, panjangnya itu antara 9 sampai berapa? 11 ya. Tapi yang paling ideal itu 10 ya. Yang paling bagus biasanya yang apa namanya, di huruf-huruf yang paling di tarkib yang paling umum ya. Kalau kita membuat karya-karya nastalik yang umum itu biasanya paling bagus itu pas itu 10 ya. Ada istilah Arab kan, khairul umuri awsatuha, yang paling bagus itu biasanya apa, yang tengah-tengah, enggak kepanjangan enggak kependekan gitu. Seperti bak pendek juga tadi apa saya bilang, yang paling bagus itu 5 ya, bisa 5,5, bisa 4,5, bisa 4 atau bahkan 6 di situasi khusus, tapi yang paling bagus itu adalah 5. Oke, nah itu ini soal panjangnya atau ukurannya. Kemudian soal kemiringan kalam atau penaruhan kalam. Pertama kita biasa aja dengan kemiringan atau apa namanya, kemiringan berapa tadi angka kemarin, 63,5 derajat ya, seperti ini kurang lebih. Dari sini kita dorong dengan kemiringan itu ke depan. Nah sampai sini kita berangsur-angsur ke apa, kemiringannya kita putar, kalamnya kita putar ke 90 ya. Jadi di sini 90 ya, di sini 65 3,5. Jadi awalnya seperti ini, start, di akhirnya bagaimana, di akhirnya lebih tegak ya itu. Ini dari kemiringan kalam. Oke, ini nggak usah diperhatikan, ini bentuknya rusak. Ini saya menjelaskan soal apa namanya, kemiringan kalamnya aja tadi. Kemudian di sini juga ada pembagian apa, turun, datar, dan naik ya. Turun lebih banyak daripada datar, datar lebih banyak daripada naik
ya, turun sampai sini anggaplah ya, ini kira-kira lah ya, walaupun sebenarnya nggak ada ya misalnya kayak ini turun berapa, ini semuanya kira-kira ya. Di sini datar kurang lebih ya kan, ukurannya naik lebih dikit lagi ya, seperti itu. Walaupun kalau kita mau detail lagi sebenarnya nggak ada datar ya, yang ada itu apa, naik dan turun atau turun dan naik. Di sini turun, di sini naik ya. Datar itu adalah kata pembantu aja untuk menjelaskan transisi ya. Di sini transisi antar dari turun ke naik ya. Jadi nggak mungkin apa namanya dari turun langsung naik itu kan tanpa transisi ya. Kalau ada gitu namanya patah ya. Jadi datar itu adalah transisi untuk naik, yaitu ya intinya itu semuanya ini ya. Jadi titik transisi atau benar-benar titik itu berada di mana, di bagian mendekati tengah tetapi lebih ke kiri ya, seperti yang konsep yang kemarin saya jelaskan ya. Ini pembagiannya ini. Di sini apabila di sini 6, di sini 4 ya, ini angka bukan mutlak ya, nggak mungkin 6 pas ya, 6, berapa atau 4, berapa kayak gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan diperlakukan khot itu sebagai apa namanya geometri atau matematika atau semacam kita mau bentuk apa, membangun rumah misalnya, ini bagian kanannya harus ukuran enggak seperti itu ya. Ini khot itu tulisan tangan yang indah itu aja, jadi nggak terlalu antum pedulikan angka dan sebagainya. Ini hanya untuk memperjelas penjelasan apa itulah ya, deskripsi huruf aja. Oke, ini. Nah, kemudian ini ya, jadi antum bak panjang antum tulis untuk pelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua kaf panjang. Kalau kaf pendek tadi berapa? Ini kan alif ya. Kalau ini kaf. Oke, kurang tinggi dikit. Kaf. Nah, sekarang kaf panjang. Kaf panjang itu startnya sama ya di sini. Bedanya adalah kalau kaf yang ditulis panjang ke depan, dia kurang lebih titiknya bagian alif ininya tuh kita ambil kurang lebih 3 titik aja atau 2,5 dari sini lah ya, 2,5 lah anggap, atau 3. Nah, ini saya kembali lagi kan, saya aja ragu kadang ini tingginya berapa. Emang tidak selalu benar-benar berpatokan sama titik detail kayak gitu, enggak ya. Ini berapa nih, kurang lebih 1, 2, 3 atau 2,5. Nah, dari sini kita bikin di sini adalah 2 titik ya kurang lebih, seperti kita bikin bak tadi. Saya jelaskan titik bak tadi kan startnya 2 titik ya di awal, di sini 2 titik. Nah, di sini juga sama 2 titik ya. Ini kita pindahin aja nih huruf ba yang kita pelajari tadi ke si alif kecil yang ada di sini nih. Bismillah ya. Selalu kalau kita membuat yang panjang itu harus konsentrasi penuh, nafas diatur, jangan ada gangguan kanan kiri ya, badan nyaman dan kuat, maksudnya tidak capek ya. Kalau saya tengah malam misalnya mau nulis bikin karya, kalau udah ngantuk atau badan udah capek, itu bikin panjang itu nggak mungkin jadi ya. Jadi memang butuh konsentrasi, nafas juga harus apa, stabil. Oke, nih seperti bak tadi, plek ya, tapi plek kurang lebih kedalamannya segini, panjangnya antara 9 sampai berapa, 11, tapi yang standar atau yang paling bagus adalah 10. Oke, ini untuk kaf. Kemudian kita belajaran baru ya, huruf fa. Kita bikin kepala seperti ini.
Perhatikan ya, ini tak bikin kalam yang besar aja deh. Kepala fa. Step pertama ya. Sebenarnya fa dan waw itu kepalanya berbeda ya, jadi oh maaf ini belum belajar waw ya. Fa nih kepalanya lebih kecil seperti ini, mata pena penuh. Step kedua apa, kita dari sini agak angkat sedikit kalam kita. Jangan sampai terlalu penuh ya di sini. Jadi kepalanya itu lebih bagian lehernya itu lebih sedikit lebih tipis. Caranya gimana? Kita dari sini kita tarik sedikit ya, kayak gini. Ya gitu. Jadi ada narik kalam nih. Perhatikan ini penting ya nih. Untuk kecantikan fa itu. Jadi lehernya lebih tipis sedikit. Dari sini kita bikin huruf ba yang kita pelajarin sebelumnya. Ya ini. Nah ini perhatikan nih, ini ada bentuk ini juga harus antum perhatikan ya. Jadi bentuknya itu kepala ini. Nah di sini ada semacam rongga di sini, ini harus terbentuk ya. Caranya gimana biar terbentuk ya? Tadi dari sini kita nggak boleh lehernya nggak boleh terlalu tebal. Ya ini panjangnya juga kurang lebih berapa? Antara 4 sampai 5,5 untuk fa ini. Nah itu langsung kemudian fa yang panjang. Ya fa panjang juga sama tadi, kepalanya seperti huruf sama kayak tadi yang persis fa pendek. Di sini ada lehernya di sini. Dari sini kita ambil kalam penuh, turun datar dan naik. Ya ini seperti huruf ba panjang sama ya, kayak huruf kaf, cuma ba panjang juga seperti ini ya, nggak ada poin lagi sebenarnya. Kemudian kita pelajari huruf waw ro ya hari ini, waw dan ro. Sebenarnya saya udah ada rekaman penjelasan, cuman saya lagi ganti HP ya, jadi di memori yang lama saya lupa naruh di mana, jadi mending saya kayak bikin video baru aja. Pertama kita bikin dal dulu deh, dal seperti ini, kalam penuh ya. Melengkungannya perhatikan melengkungannya ya. Seperti ini, harus lengkungannya harus bagus, jangan kaku. Tinta yang ngumpul di sini kita dorong ya dari sini, kurang lebih dari sini ya, jangan ke atas, jangan terlalu ke bawah. Dari sini ini kita dorong ke depan. Nah seperti ini, enggak rapi ini kita sedikit rapikan jadi huruf dal ya. Ulangi 1 2. Oke gitu. Lengkungannya perhatikan nih, dari sini nyambung semua ya, berhenti di sini. Ini karena sudut kaki huruf dal ini karena membentuk sudut, jadi dia nggak melengkung. Oke, teman-teman biasanya kayak gini bikinnya, kayak gini set. Saya asal-asal aja bagus ya ini, maksudnya gini ya, biasanya tuh di sini kaku, kemudian lurus seperti ini, kemudian ini. Jadi kayak ada 3 sudut gitu, nggak ada sudut di sini ya. Jadi lengkungannya di sini sampai akhir, di sudutnya hanya 1 ini gitu ya. Ini huruf dal, tingginya kurang lebih 2 titik atau 2 titik kecil lah ya, titik kecil nih kan, seperti ini, bukan bener-bener 2 titik ya. Atau kalau saya jelaskan kadang kayak gini, 2 mata pena ya, kayak gini tingginya. Oke tuh, ini huruf dal. Apalagi ya, di sini ada semacam titik ya, kalau kita taruh titik juga kurang lebih ukurannya segitu rongganya di sini. Kemudian huruf ro ya, ro seperti ini, berarti kan
Ya, ada dua gerakan tadi kan. Pertama dengan kemiringan berapa tadi? Yang ya kemiringan nastalik itu. Satu, situ. Yang kedua adalah kita tarik ke depan. Ya, ada dua gerakan. Gitu. Ini bagian kalau kasarnya seperti ini ya. Bagian pertama, bagian kedua. Bagian pertama sini, bagian kedua sini. Ya. Bagian pertama, keduanya kita setengah mata pena tarik ke depan. Ya, sebisa mungkin ini sekali jadi ya. Jadi nah, kalau bisa langsung tarik itu jadi udah bagus ya, nggak usah direkayasa lagi atau dirapihkan dan sebagainya. Tapi kalau nggak jadi, kita rapikan. Nah, untuk pembagiannya di sini lebih tipis, di sini lebih tebal ya pastinya. Itu udah jelas ya. Oke, itu. Kemudian apa lagi ya? Wow ya, wow. Nah, wow itu kurang lebih seperti huruf F kepalanya tapi lebih besar ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut bedanya apa. Ini wow step pertama, bikin buletan seperti ini. Step kedua kita isi ini ya tadi ya. Sampai seperti ini. Ya, bedanya adalah kalau fa itu punya leher, kalau wow itu nggak ada leher atau kalaupun ada sedikit banget. Nah ya, ini sedikit banget nih ya, kalau bisa nggak ada. Nah, dari sini kita tarik ke bawah seperti huruf ro. Kayak gini. Ulangi 1 2. Kita dari sini kita setengah mata pena ke depan. Nah, wow kayak gini. Terus ini perhatikan ya, ini kurang lebih ada dua bagian lah ya, kepala dan bagian bawahnya nih, sebut apa, kaki atau apa namanya, badan ya, anggaplah kaki, kepala dan kaki. Kepala tambah kaki. Nah, kalau digabung jadi wow. Tapi ya, dimana pertanyaannya adalah di mana kita sambung ini kepala dan kaki. Kaki kita sambungnya di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini kah? Jawabannya adalah di mana? Di belakang. Kalau kita ini analogikan sebagai kepala ya, orang atau hewan. Ini kepala, ini leher ya. Ini bagian belakang nih, punggung leher ini atau bagian di sini nih. Kalau kita dipukul dari belakang kita bisa gegar otak. Nah, di sini nih. Di sini nih kita tempelkan di bagian sini. Jadi kepalanya seperti ini. Ya. Jadi bagian belakang sini. Bukan di mana? Bukan di bawah sini. Nah, bukan di sini ya. Tapi harus naik tempelkannya di sini. Semoga jelas ya, karena ini banyak sekali teman-teman yang selalu menulisnya kayak gini ya, karena terpengaruh hotline ya. Kalau hotline kan kayak gitu. Ini mohon maaf nih, saya nggak belajar hotline ya, jadi ini saya ngasal aja nih sebenarnya. Ya misalnya kayak gini, ya kan? Ini nggak tahu hot diwani apa diwani jali atau naskhi atau apa. Jadi lehernya di sini kan, kayak gini. Ini bukannya. Jadi teman-teman banyak yang terpengaruh dengan hotline ya gitu. Kemudian satu lagi huruf lagi tambahin, huruf mim ya, huruf mim yang simple seperti ini. 1 2 ya, ini kurang lebih ini berapa, 1 titik lah di sini. Aduh 1 2 dengan kemiringan tadi ya. Ini perhatikan ya, bagian sini harus lentur ya, jangan kaku, jangan seperti hot trick A. Ini kan di sini lentur nih, melengkung. Walaupun sepertinya lurus gitu aja, tapi ada lengkungan ya di situ ya. Ada lengkungan sedikit banget, tapi ada. Yang jadi tidak kaku lengkungan sini. Dari sini juga ada lengkungan lagi.
ya, seperti huruf S yang sangat ringan ya. Habis itu apa? Kenapa yang miring itu? Nah, di sini ini ada tinta-tinta ngumpul nih. Kita dorong ke depan. Ya, garisnya di mana di sini? Ini garisnya. Oke. Jadi kita ancang-ancang aja kurang lebih. Kalau ini garis sini berarti kita startnya berapa? Kurang lebih 1,5, atau lebih sedikit titik ya. Seperti kalau kita mau bikin huruf ba. Kemudian ya ini jaraknya perhatikan segini kurang lebih. Ini panjangnya ini juga kurang lebih 1 titik lah ya, atau lebih sedikit ya, sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Terus ini ujung ini kalau kita bagi 2, ini kurang lebih ukurannya sama ya. Sini. Kemudian ini panjangnya kurang lebih 4 titik ya. Itu. Nah, kemiringannya juga jangan sampai salah ya. Biasanya teman-teman karena sudah belajar hotline, dia seperti kayak mau bikin huruf mim ya, jangan miring seperti ini. Enggak, miringnya juga seperti kita bikin huruf alif. Ya, jadi miringnya segitu. Oke. Nah, jadi untuk pelajaran selanjutnya, nah ini kemarin tadi diulang juga. Ya, nggak apa-apa, kemarin yang ini ulang baris pertama, baris kedua huruf-huruf ini tadi ya. Ba panjang, kaf panjang, fa dan fa panjang, dal, waw dan ro dan mim ya. Itu huruf-huruf baru yang kita pelajarin. Silahkan antum tulis ya, 2 hari 3 hari cukup lah ya, karena belum terlalu sulit, dan dilatih lagi. Itu jangan terlalu lama ya, biar inget, biar nempel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.